Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin memberikan pemaparan materi untuk memenuhi tugas besar mata kuliah kriptografi dan protokol keamanan dengan judul Perbandingan Nilai Quality of Service atau QoS antara algoritma AES dan protokol SFTP pada VoIP. Nah, mari saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Andika Rizky Pratama dengan NIM 1101, 210107, lalu ada Satri Arjuna dengan NIM 1101, 210223. Selanjutnya ada Rangga Fauzan Afif dengan NIM 1101, 210328, dan terakhir ada Nur Said dengan NIM 1101, 213312. Selanjutnya rumusan masalah dari materi kami. Yang pertama itu bagaimana mengintegrasikan VoIP client peers dengan menambahkan modul enkripsi AES dan SRTP. Yang kedua, bagaimana mengukur kinerja dari VoIP client peers yang sudah diamankan. Selanjutnya, tujuan dari pembahasan materi kami yaitu untuk mengetahui jaringan protokol dengan performa yang lebih baik antara Secure Real-Time Protocol atau SRTP dan Real-Time Transfer Protocol atau RTTP yang sudah ditambahkan fitur enskripsi dengan algoritma Advanced Encryption Standard atau AES dalam komunikasi antara satu klien dengan klien yang lainnya. Baik, selanjutnya dasar teori yang kami gunakan yaitu SRTP atau Sensor Secure Real-Time Protocol, yang kedua AES, Advanced Encryption Standard, dan yang ketiga itu WSR. Protokol SRTP sebuah profil dari real-time transport protokol yang menyediakan layanan kerahasiaan, autentikasi pesan, dan replay protection terhadap paket RTP dan RTCP. SRTP melindungi lalu lintas suara pada lapisan aplikasi. SRTP akan mengenkripsi layout multimedia atau suara. SRTP menggunakan enkripsi algoritma AES yang dimana jenis yang digunakan adalah AES-CM atau AES-F8 sebagai chipset default untuk enkripsi dan dekripsi aliran data. Untuk autentikasi dan integritas menggunakan algoritma AMEXET digunakan untuk mengautentikasi pesan dan melindungi integritas dan penerimaan, membandingkan pesan baru dengan pesan sebelumnya untuk mencegah serangan relay. Untuk pertukaran kunci dilakukan sebelum komunikasi VoIP. Kunci master digenerasi menjadi dua kunci sesi, yaitu enkripsi dan autentikasi. Kunci sesi berubah secara random pada waktu tertentu. Baik, sekarang kita masuk ke AES atau Advanced Encryption Standard. Jadi AES ini merupakan skema enkripsi yang menggantikan redes yang dinilai sudah tidak memenuhi lagi dengan alasan efisiensi dan keamanan. Untuk input dan output dari algoritma AES sendiri itu terdiri dari urutan data sebesar 128 bit. Urutan data yang sudah terbentuk dalam satu kelompok 128 bit tersebut disebut juga sebagai blok data atau plain text yang nantinya akan dienkripsi menjadi ciphertext. Cipher key dari AES terdiri dari key dengan panjang 128 bit, 192 bit, atau 256 bit. Perbedaan panjang kunci ini akan mempengaruhi jumlah round yang akan diimplementasikan pada algoritma AES ini. Sebelum disembunyikan, pesan rahasia dienkripsi menggunakan algoritma AES 128. Algoritma AES 128 merupakan algoritma yang memiliki tingkat keamanan yang kuat dan memiliki waktu proses yang lebih cepat jika dibandingkan dengan algoritma yang lain. Pesan disembunyikan di dalam suara tersebut merupakan suara hasil rekaman pihak pengirim. Selanjutnya, penerima bisa mendengarkan suara tersebut, yang kemudian suara tersebut diekstrak hingga didapat pesan yang disembunyikan. Proses penyisipan menggunakan metode Least Significant Bit atau LSB. Pada aplikasi ini, semua proses berjalan dengan baik. Pihak pengirim dapat melakukan rekaman suara dan pihak penerima dapat menerima dan memutar suara. Proses keamanan pesan berfungsi dengan baik sehingga orang yang tidak mengetahui kunci tidak dapat membuka pesan.
Lalu kita masuk ke Shop Wireshark, di mana Wireshark ini merupakan software open source yang berfungsi sebagai packet sniffer, penganalisis protokol jaringan, dan penganalisis jaringan. Perangkat lunak ini mencegat lalu lintas jaringan pada suatu interface jaringan sehingga memungkinkan pemahaman yang komprehensif tentang aktivitas yang sedang berlangsung dan detail aktivitas tersebut hingga frame, port, dan protokolnya. Untuk cara kerja dari Wireshark ini sendiri, yang pertama Wireshark merekam data yang dikirim melalui jaringan, baik itu dalam bentuk paket jaringan atau frame Ethernet. Yang kedua, Wireshark menganalisis data yang telah direkam dan menampilkan informasi tentang setiap paket yang dikirim melalui jaringan, termasuk protokol yang digunakan, alamat sumber dan tujuan, isi paket, dan banyak lagi. Dan yang ketiga, setelah itu, pengguna dapat mengambil tindakan yang sesuai berdasarkan informasi yang ditampilkan oleh Wireshark, seperti memecahkan masalah jaringan, mengoptimalkan kinerja jaringan, atau mengidentifikasi masalah keamanan. Baik, selanjutnya adalah persiapan untuk pengambilan data untuk VoIP. Baik, untuk pengambilan data dari komunikasi VoIP akan saya jelaskan. Jadi proses komunikasi pada VoIP yang dilakukan dengan VoIP client peers menggunakan paket RTP sebagai pembawa data. Proses pengambilan data dari komunikasi VoIP itu dari VoIP itu sendiri menggunakan salah satu perangkat tool yang telah disediakan oleh Wireshark. Berikut itu seperti di tabel di gambar adalah proses penangkapan komunikasi data di VoIP client peers. Pada proses komunikasi VoIP jangan tes jaringan testbed yang dibangun. Oke, selanjutnya dijelaskan. Oke, baik, selanjutnya saat pengguna memulai dengan menekan tombol start, maka Wireshark akan menangkap semua komunikasi yang sedang terjadi. Dan saat komunikasi VoIP client pass tersebut berlangsung, maka Wireshark akan menangkap datanya sebagai berikut, yang mana terlihat pada gambar pertama. Selama proses penangkapan data menggunakan Wireshark, paket akan tertangkap adalah paket data RTP selama proses komunikasi, dan terdapat dua buah IP yang melakukan komunikasi tersebut, yaitu IP milik pengguna dan IP dari server VoIP. Untuk mengambil sebuah data dari paket RTP yang akan dianalisa menggunakan aplikasi pengolahan data seperti spreadsheet, kami menggunakan salah satu menu dalam Wireshark, yaitu menu teleponi, yang di dalamnya terdapat menu RTP, kemudian terdapat menu Show All Stream, akan terbuka jendela baru dengan tampilan sebagai berikut, yang mana pada gambar kedua. Baik, pada gambar ini terdapat ada dua RTP stream yang tertangkap oleh Wireshark. Ya, untuk mengambil data yang dianalisa hanya perlu mencari pasangan dari RTP stream yang tertangkap. Setelah itu melakukan menekan tombol analyze. Pada tampilan aplikasi di gambar, data RTP yang diambil dengan menyimpan terlebih dahulu ke dalam bentuk CSV itu separated value. Setelah itu datanya diolah dengan menggunakan aplikasi spreadsheet untuk menghitung parameter-parameter yang akan dicari pada penelitian ini, yaitu delay, packet loss, sama throughput. Oke, selanjutnya. Ya, ini adalah hasil capturing dan ya, pembahasan. Oke, jadi VoIP
client peers akan diukur performanya berdasarkan paket loss yang terjadi selama komunikasi VoIP berlangsung. Ya, adapun hasil yang didapat setelah 10 kali pengujian di jaringan testbed dapat dilihat di gambar di atas, di samping. Jadi hasil pengukuran di samping menunjukkan bahwa VoIP client peers dengan skema SRTP memiliki paket loss terendah, sedangkan VoIP client peers dengan menggunakan skema modul enkripsi AES memiliki paket loss besar lebih besar bila dibandingkan dengan skema SRTP. Lalu pada grafik selanjutnya menggambarkan bahwa VoIP client peers dengan menggunakan skema SRTP memiliki ya rata-rata paket loss paling kecil dibandingkan dengan VoIP client peers yang diintegrasikan dengan modul enkripsi AES, sedangkan VoIP client peers yang diintegrasikan dengan modul enkripsi memiliki rata-rata paket loss lebih besar dari performa yang ditunjukkan dari paket loss berhubungan dengan komunikasi yang sering terputus atau tidaknya dalam sebuah sesi komunikasi VoIP. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa VoIP client peers dengan skema SRTP menjadi yang terbaik di antara VoIP client peers yang diintegrasikan dengan modul enkripsi AES. Oke, selanjutnya itu throughput yang dihasilkan oleh kedua skema di samping. Ada gambar samping berkisar ada di 78,24 kbps hingga 80,14 kbps. Hal ini termasuk dari rata-rata throughput VoIP, yaitu berkisar antara 64 kbps hingga 87,2 kbps. Pada setiap skema VoIP client peers yang ada, terjadi fluktuasi yang kurang lebih tidak jauh berbeda. Oke, grafik selanjutnya yang di bawahnya menunjukkan rata-rata penggunaan throughput yang dihasilkan bisa 78,24 hingga 80,15 Mbps. Throughput terbesar dimiliki oleh skema SRTP, sedangkan VoIP client peers yang diintegrasikan dengan menggunakan enkripsi AES ya, di bawah SRTP dengan rata-rata 78,93 Mbps. Yang diperoleh ini menunjukkan bahwa VoIP client peers dengan skema SRTP adalah VoIP client peers dengan performa yang terbaik. Dengan asumsi semakin besar throughput, maka komunikasi antara pengguna VoIP akan semakin membaik. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Juna. Baik, dari hasil pengujian yang dilakukan sebanyak 10 kali pada testbed, hasil dari pengukuran terhadap parameter delay ditunjukkan pada grafik ini. Hasil dari pengukuran yang dilakukan sebanyak 10 kali menunjukkan VoIP client peers dengan menggunakan skema SRTP memiliki delay yang paling kecil. Sedangkan VoIP client peers dengan menggunakan modul enkripsi AES masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan modul enkripsi SRTP. Dari gambar di samping, terlihat bahwa rata-rata delay dari kedua skema menunjukkan bahwa VoIP client peers dengan menggunakan SRTP memiliki delay paling kecil, yaitu 19,46 milisecond. Sedangkan VoIP client peers yang diintegrasikan dengan modul enkripsi memiliki delay sebesar 20,18 milisecond. Dari hasil yang ditunjukkan, perbedaan selisih delay yang terjadi antara VoIP client peers yang diintegrasikan dengan modul enkripsi AES dan VoIP client peers yang menggunakan SRTP disebabkan terjadinya proses enkripsi pada setiap paket yang akan dikirim pada VoIP client peers dengan modul enkripsi. Jadi delay yang diukur yaitu delay pemrosesan dan bukan delay pada transmisi. Baik, sekarang kita sudah masuk ke dalam kesimpulan. Jadi kesimpulan pada
pembelajaran kami, yang pertama, modul enkripsi AES dan SRTP dapat diintegrasikan dengan baik pada VIP client peers dengan mengenkripsi RTP payload yang akan ditransmisikan pada jaringan VIP. Yang kedua, hipotesa awal yang digunakan pada penelitian ini menyatakan bahwa skema SRTP adalah skema enkripsi yang terbaik. Dan pada penelitian ini juga terbukti bahwa VIP client peers dengan menggunakan skema SRTP memiliki kinerja yang baik. Yang ketiga, hasil pengujian MOS yang telah dilakukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa VIP client peers yang menggunakan modul SRTP mempunyai kualitas suara yang lebih baik jika dibandingkan dengan kualitas suara yang dihasilkan dari VIP client peers yang diintegrasikan dengan menggunakan RTP AES terenkripsi. Baik, selanjutnya adalah jurnal-jurnal yang menjadi acuan kami dalam pembuatan tugas besar ini. Baik, sekian pemaparan dari kami. Semoga materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.